Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, nama saya Bunga Wardatunisa, mahasiswi Institut Seni Indonesia Surakarta, Fakultas Seni Pertunjukan, Program Studi Seni Teater, nomor induk mahasiswa 221241010. Kali ini saya akan membuat review buku The Art of Acting, Seni Peran untuk Teater, Film, dan Televisi, karya Eka Desiterus. Sebelumnya, saya akan menceritakan latar belakang sang penulis Eka Desiterus. Eka Desiterus atau nama lengkapnya adalah Eka Dimitri Sitorus, adalah seorang aktor, pelatih akting, dan pekerja seni sekaligus penulis yang berasal dari Indonesia. Eka Dimitri Sitorus lahir pada 7 Agustus 1960 di Bandung. Selain bukunya yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka ini, Eka juga membuat sekolah seni peran yaitu Sakti Actor Studio. Eka juga mendapat banyak penghargaan. Salah satunya, film terbaik oleh juri Piala Citra tahun 2006 pada film yang naskahnya ditulis oleh dirinya sendiri, Exco. Lanjut ke pembahasan review buku The Art of Acting, Seni Peran untuk Teater, Film, dan Televisi karya Eka Desiterus. Buku ini memiliki lebar 14 cm dengan panjang 21 cm. Buku yang saya pegang merupakan cetakan kedua yang rilis pada November tahun 2003. Nah, buat cetakan terbaru ada yang desainnya seperti ini. Kamu bisa temukan di toko-toko buku terdekat seperti Gramedia dan lainnya. Buku The Art of Acting, Seni Peran untuk Teater, Film, dan Televisi karya Eka Desiterus ini memiliki kurang lebih 252 halaman. Terdapat 3 bab dengan satu babnya terdiri 6 sub. Nah, buku ini menjelaskan tentang bagaimana seorang aktor menempatkan seni perannya pada tokoh-tokoh yang ditujukan. Di pendahuluan, buku ini juga menceritakan dunia keaktoran di Indonesia, proses kerjasama di dunia teater dan peranan aktor dalam proses produksi. Lebih spesifik, setelahnya ada pembahasan pendekatan akting dan pengertian akting. Meski baru pendahuluan, tapi di pembahasan pendekatan akting dan pengertian akting sangat menarik untuk dibaca. Salah satunya pembahasannya adalah pembagian akting menjadi representasi dan presentasi. Wah, baru pendahuluan udah ada ilmu yang luar biasa. Kalau kalian kepo, bisa langsung baca bukunya untuk penjelasan lebih lanjut. Next, di bab 1 ada kemampuan ekspresi. Dari judul babnya aja nih udah pasti bakal seru banget ya, karena seseorang aktor tidak akan lepas dari namanya ekspresi. Di bab 1 ini, seorang aktor dituntut untuk mengenal dirinya sendiri. Pembahasan lebih lanjut ada di poin subbab pertama, yaitu dasar-dasar akting. Seorang aktor harus mengenal bagaimana ia berekspresi, bagaimana dia menciptakan perasaan yang dimilikinya setiap hari. Karena sebagai seorang aktor yang memainkan sebuah karakter, bagaimana mungkin jika dia tidak mengenal dirinya sendiri dan malah memainkan peran karakter yang lain? Kemampuan ekspresi adalah fondasi awal aktor berhubungan sosial dengan orang lain. Di atas sebuah pertunjukan, aktor juga dituntut memainkan peran yang berbeda, akan tetapi tetap adalah dirinya sendiri. Segi sosial dari karakteran ini harus dilatih sedemikian rupa sehingga dia peka dan memiliki respon yang beragam. Subbab pertama di bab 1 ini terdiri dari dasar-dasar akting yang di dalamnya membahas akting dan pribadi, akting dalam kehidupan sehari-hari, drama di panggung dan realita, beraksi, aksi, dan kepribadian, aksi dan tujuan, akting sebagai satu disiplin seni dan harkat seorang aktor. Lanjut di subbab kedua bab pertama, yaitu relaksasi dan konsentrasi. Di bab ini, aktor dituntut untuk melepaskan segala kekang-kekang yang ada di tubuhnya agar ia tetap siaga beraksi. Di bab ini, aktor juga diingatkan untuk selalu menyadari dirinya setiap waktu. Di pembahasan relaksasi contohnya, seorang aktor harus menerima keberadaannya. Relaksasi yang dimaksud bukan berarti pasif atau santai, melainkan jika kekangan-kekangan di dirinya terangkat, apa yang terjadinya terkekang tidak keluar begitu saja dan dengan sendirinya. Orang itu dengan aktif dan bersemangat membawanya keluar. Begitu kata Frederick S. Perls, seorang ahli psikolog sosial. Contoh lagi seperti relaksasi di panggung atau di depan kamera, yang berarti semua kekangan sudah terlepas dan energi yang ada sudah terfokus. Aktor yang kekangannya sudah terlepas adalah aktor yang sedang menunggu untuk bergerak atau siap untuk beraksi.
Di subbab kedua bab 1 ini juga membahas tentang di sini dan sekarang, kepekaan dan kreativitas, relaksasi dan kepekaan, juga kelenturan. Di subbab ketiga bab 1 ada pembahasan si aktor dan gesturnya yang di dalamnya menjelaskan tentang gestur dan komunikasi, asal mula gestur, fungsi gestur, menggunakan karakteristik tubuh dan karakteristik fisik dalam naskah. Di subbab keempat bab 1 ada pembahasan si aktor dan suaranya yang membahas suara sebagai satu fungsi organis, gestur suara sebagai proses meluap, fungsi suara sebagai pernyataan sikap dan dari gestur suara menjadi bahasa verbal. Di subbab kelima bab 1 ada pembahasan si aktor dan artikulasinya yang mencakup penyokong pernafasan, memproduksi nada, bunyi suara nasal atau di rongga hidung, bunyi suara oral atau di rongga mulut, bunyi suara oral, konsonan, dan hubungan antara artikulasi dan karakter. Nah, di subbab ke-6 bab 1 ada pembahasan si aktor dan lingkungannya yang mencakup pembahasan bekerja sama, kebersamaan, dan membimbing dan mengikuti. Nah, karena keterbatasan durasi waktu, rincian lebih lanjut di subbab yang ada di bab 1 bisa kamu baca di bukunya langsung ya. Next, kepoin bab kedua. Bab kedua di buku ini berjudul Kemampuan Analisa. Di bab ini terdapat bagian subbab bernama si aktor dan pikirannya. Di subbab ini menjelaskan tentang bagaimana seorang aktor harus bisa mengendalikan pikiran-pikirannya. Karena tugas seorang aktor adalah memberi kehidupan pada serpihan-serpihan naskah dengan caranya sendiri. Dasar-dasar menganalisa naskah, tujuan menganalisa naskah sebagai satu kesatuan yang utuh dan denah sebuah naskah adalah pelajaran-pelajaran yang dibahas di subbab si aktor dan pikirannya. Inti dari subbab pertama bab 2 adalah pentingnya kepemahaman yang jelas antara naskah dan aktor. Karena naskah harus dianalisis dan dibedah benar oleh aktor. Agar visi yang didapatkan dari aktor tidak hanya naluri yang dapat menimbulkan perasaan pribadi saja, melainkan visi aktor harus sejajar dengan penyelidikan dan mendetailkan isinya. Di subbab kedua bab 2 adalah si aktor dan kamusnya, yang artinya seorang aktor dituntut untuk mengerti pemilihan kata-kata untuk mengekspresikan ide-ide yang tepat dan selaras. Pengertian distonasi, pengertian konotasi, parafrase, dan sintaksis adalah pelajaran yang dibahas di subbab kedua bab 2 ini. Inti dari bab ini adalah seorang aktor harus mengerti tentang diksi-diksi dalam sebuah naskah. Penyelidikan sebuah naskah untuk mencari apa arti dari sebuah kata harus dilakukan agar sesuai dengan arti yang dimaksud oleh si penulis naskah. Nah, di subbab ketiga bab 2 ada pembahasan ritme yang mencakup penjelasan tentang ritme dalam puisi dan ritme dalam prosa. Di subbab keempat, bab 2 membahas tentang melodi yang mempelajari fungsi komunikatif bunyi vokal, onomatope, dan aliterisasi, melodi dan karakterisasi, dan naskah terjemah. Di subbab kelima bab 2 mencakup pembahasan tentang kesan dan kiasan yang mempelajari kesan indera dan kiasan. Lanjut di subbab ke-6 bab 2 membahas tentang si aktor dan naskahnya. Di subbab ini mempelajari aksi dramatis dan struktur naskah, hubungan antara aksi dan dramatis dan konflik, hubungan antara aksi dan tema, pengorganisasian aksi menjadi plot, krisis menuju klimaks, dan hubungan antara krisis dan super objektif. Dan di subbab ke-7 bab 2 membahas tentang struktur adegan yang mencakup pembahasan pengertian beat, analisis adegan, hubungan antara aksi dan karakter. Selanjutnya, di bab terakhir di buku The Art of Acting Seni Peran untuk Teater, Film, dan Televisi adalah bab ketiga, yaitu kemampuan transformasi. Di bab ketiga ini juga memiliki beberapa subbab. Subbab yang pertama membahas tentang si aktor dan jiwanya. Apa sih maksud dari si aktor dan jiwanya? Nah, di subbab pertama bab 3 ini mempelajari tentang bagaimana seorang aktor mentransformasikan dirinya ke karakter yang akan dimainkannya. Bagaimana ia bertransformasi, bagaimana ia memproyeksikan diri pribadinya sendiri ke dunia luar akan dibahas di subbab ini. Di subbab ini juga ditulis arti personality yang merupakan asal kata persona yang adalah topeng. Artinya satu bentuk tingkah laku yang ditunjukkan kepada dunia luar. Di kehidupan sehari-hari kita mempertunjukkan satu bentuk aksi
aksi-aksi diri sendiri yang merupakan topeng kepada orang lain. Orang lain memberi respon pada topeng aksi-aksi ini. Nah, respon yang diberi disebut otentik. Dengan demikian, aktor terap dirinya karena berhasil memainkan topeng aksi-aksinya. Di subbab pertama bab 3 ini, di dalamnya mempelajari aksi dan pilihan, proses internal sebuah aksi, keputusan untuk beraksi, penyesuaian-penyesuaian, aksi otomatis, aksi non-otomatis, dan situasi-situasi yang diberikan. Nah, lanjut di subbab kedua bab 3. Di sini kita akan mempelajari aksi dan aktivitas yang terarah. Seorang aktor dituntut untuk dapat memainkan sesuatu yang ingin dilakukan si karakter. Dengan demikian, tugas aktor adalah membentuk deskripsi verbal dari intention karakternya. Tetapi deskripsi verbal ini hanya untuk memudahkan saja. Kebenaran sebuah aksi hanya tercipta jika dialami. Tak kalah menarik, di subbab kedua bab 3 ini mempelajari tentang terarah, mengalirnya aksi menjadi aktivitas, subteks, dan aksi utama peran. Di subbab ketiga bab 3 ini membahas tentang aksi dan emosi, yang di dalamnya mempelajari asal mula emosi, hubungan antara nafas dan emosi, pengertian ingatan emosi, penolakan emosi, dan kontinuitas emosi. Di subbab keempat bab 3 membahas si aktor dan karakternya, yang mencakup pembahasan karakterisasi yang ekonomis, karakterisasi yang dinamis, dan karakter yang dipercaya. Di subbab kelima bab 3 yang merupakan bagian terakhir dari bab buku ini membahas si aktor dan imajinasinya, yang mencakup gaya dan imajinasi sejarah. Buku The Art of Acting, seni peran untuk teater, film, dan televisi. 3 bab dengan 2 bab terdapat 6 subbab dan 1 bab terdapat 5 subbab. Di halaman terakhir terdapat bagian penutup yang tak kalah menariknya, yaitu membahas kehidupan seorang aktor. Setelahnya ada daftar pustaka dan tentang penulis. Nah guys, habis sudah buku yang kita review kali ini, yaitu The Art of Acting, seni peran untuk teater, film, dan televisi karya Eka Desitaris. Gimana? Tertarik untuk membaca lebih dalam tentang buku ini? Menurutku buat kalian yang ingin fokus dalam dunia peperanan atau acting, buku ini jadi buku wajib yang harus kalian baca sih. Karena pembahasannya yang dalam, rinci, tapi mudah untuk dipahami. Sekian review video dari aku. Like kalau suka video ini, dislike kalau kurang berkenan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.